Shalom Bapak Ibu, masih bersama dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Hari ini kita akan kembali Bapak Ibu melihat selayang pandang Alkitab. Secara khusus kita sudah melihat selayang pandang kitab Kejadian, kita sudah melihat selayang pandang kitab Keluaran, dan sekarang kita akan masuk selayang pandang kitab Imamat. Setelah beberapa hari lalu kita sempat jeda oleh karena kita membahas tentang pernikahan dan kelajangan. Nah, hari ini kita akan melihat selayang pandang dari kitab Imamat. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mengamati dengan cermat kitab Imamat Bapak Ibu, maka sebenarnya kitab Imamat hanya berisi 2 poin penting saja. Yang pertama, bagaimana cara umat Israel menghampiri Allah, itulah yang dibahas oleh kitab Imamat. Yang kedua, bagaimana orang Israel harus hidup di hadapan Allah. Hanya 2 poin besar ini yang dibahas oleh kitab Imamat. Saya ulang Bapak Ibu ya. Yang pertama yang dibahas adalah cara orang Israel berhadapan dengan Allah atau menghampiri Allah. Yang kedua, bagaimana cara hidup orang Israel di hadapan Allah. Kita sudah melihat bersama-sama Bapak Ibu, dalam setiap kitab ini sebenarnya Kristus telah muncul, baik secara metafor maupun simbol-simbol tertentu. Di kitab Kejadian, Tuhan Yesus muncul melalui keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala si ular. Di sana Kristus sebenarnya yang dimaksud dari teks itu pasti. Lalu kita dalam kitab Keluaran kita melihat bagaimana Kristus muncul dalam malaikat di dalam tiang awan dan tiang api. Di kitab Keluaran. Nah, di kitab Imamat, Kristus muncul dalam gambaran tentang korban-korban persembahan, korban-korban binatang atau domba. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Nah, untuk beberapa hari ke depan dalam selayang pandang ini kita akan melihat secara khusus di kitab Imamat, selayang pandang kitab Imamat, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kitab Imamat cuma terdiri dari 2 poin besar. Poin yang pertama yang kita akan renungkan bagian ini adalah bagaimana cara orang Israel menghampiri Allah. Allah yang maha kudus, Allah yang maha suci. Jika orang Israel sembarang saja bertemu dengan Allah, maka kebinasaan yang akan mereka dapatkan. Mereka akan mati binasa oleh karena kekudusan dan kesucian Allah. Oleh karena itulah Bapak Ibu, dalam kitab Imamat diatur bagaimana cara mereka menghampiri Allah. Maka mereka harus melalui korban-korban. Ada korban-korban yang mereka harus bawa di hadapan Tuhan. Ada beberapa korban saya catat di sini Bapak Ibu. Ada korban bakaran, ada korban sajian, ada korban keselamatan, ada korban penghapus dosa dan yang tidak disengaja atau dosa yang tidak disengaja. Ada korban penebus salah, ada korban bakaran yang tetap menyala dan persembahan para imam. Lalu ada hukum tentang korban dalam korban penghapus dosa, korban penebus salah, dan korban keselamatan. Yang terakhir, yang ke-8, ada korban unjukan dan ringkasan tentang aneka korban. Jadi Bapak Ibu, sekurang-kurangnya ada 8 jenis korban yang harus dilakukan oleh umat Israel ketika mereka hendak menghampiri Allah. Itulah yang dibahas secara khusus di dalam kitab Imamat. Korban-korban yang perlu mereka bawa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nanti di dalam perjanjian baru kita melihat seluruh korban ini, 8 macam korban ini, seutuh dan sepenuhnya itu melekat kepada Kristus Yesus Tuhan. Sehingga kita di dalam perjanjian baru tidak perlu lagi membawa korban-korban yang demikian, karena Kristus korban yang sempurna di hadapan Allah. Bapak Ibu, karena itu kita bisa mempelajari apa pelajaran itu Bapak Ibu dan saya, biar bagaimanapun kita sangat-sangat bersyukur oleh karena korban Kristus. Kita tidak lagi melakukan 8 korban-korban yang begitu rumit, begitu sulit dan berbiaya sangat besar. Karena Kristus korban yang sempurna telah mengerjakannya untuk kita bagi kemuliaan Allah. Renungkan kebenaran firman Tuhan sepanjang hari Bapak Ibu. Selamat beraktivitas, selamat mengasihi Tuhan Yesus selama-lamanya.